Paling ngeprank Pak di Gema Islam, nggak di peduli aku Pak Munir 400 ya, kemudian yang terakhir 3 kali. Jadi saya udah ngeprank 3 kali Pak. Dan begitu bodohnya orang Muslim ya, di saat saya ngeprank ya, seperti itulah syahadat, kau itu saya mereka percaya. Nggak ada yang percaya. Ya itu kalian bodoh. Seharusnya apakah segampang itu? Berarti Anda bodoh, bisa dibodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah nama Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Candy ya, yang dahulu pernah menghina umat Islam dan dahulu pernah membuat dusta-dusta ya, pura-pura menjadi mualaf dan ingin menghancurkan Islam dari dalam katanya. Dan ini saat ini malah kembali dia mencaci maki umat Islam dan mengatakan umat Islam itu bodoh gitu ya. Padahal ketika berdebat dengan saya pun dia tidak bisa apa-apa gitu. Dia tidak ngerti apa-apa tentang isi kitabnya ya. Ketika saya pertanyakan masalah ketuhanan dia itu ya, yang dimana sebenarnya Yesus itu disalibkan jam berapa dan hari apa ditangkap, tidak ada satu orang pun Kristen yang tahu hingga detik ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Paling ngeprank Pak di Gema Islam, nggak peduli di aku Pak Munir 400 ya, kemudian yang terakhir 3 kali. Jadi saya udah ngeprank 3 kali Pak. Dan begitu bodohnya orang Muslim ya, di saat saya ngeprank ya, syahadat, mereka percaya. Nggak ada yang percaya. Ya itu kalian bodoh. Seharusnya apakah segampang itu? Berarti Anda bodoh, bisa dibodohi. Bang Alif, jangan percaya ini. Nggak usah dipercaya itu. Diam dulu. Orang gua ngeprank kok, emang kenapa? Lu nggak suka? Lu nggak suka? Lu nggak suka? Mualaf friend itu kenal gua itu udah lama. Mualaf itu kenal gua udah 3 tahun. Lagi lah. Ini nggak usah. Semua manusia, semua Islam. Udah diam dulu. Kita manusia. Jangan percaya pembohong itu. Oke. Bang Sandy udah dulu, dibahas itu dulu lah. Saya ini ngeprank kok sudah jelas kok malamnya. Ya oke lanjut. Udah Bang Sandi, kita ini manusia kan sama, kita manusia kulit. Udah nggak usah dibahas itu. Dan saya udah minta maaf. Nggak perlu. Oke. Ya jangan diingat-ingat lagi ya. Udah minta maaf, udah. Mau dilanjut lagi. Udah Bang Sandy, tenang aja dulu, cool down ya. Dialog dulu. Oke, lanjut. Siapa yang mau ditanya nih? Cepetan. Oke, saya sedang menunjukkan kebenaran. Jika memang kebenaran itu dapat kalian pahami, ya kalian pahami. Jika kalian tidak dapat memahami, itu terserah kalian. Ngomong-ngomong kau nanya mulu deh. Sekarang gantian dulu bicaranya. Ya Alif, kau kan udah banyak ngomong nih. Sekarang saya gantian dulu ngomongnya. Ngomong terus. Ali mana? Alif ini Alif ya? Oh, Bang Ali mana Bang Ali? Ada nggak Bang Ali? Tanggapi itu Bang Alif. Nggak usah tanggapi itu. Nggak usah. Gua pengen lawan Bang Ali. Saya pengen kalian boleh bertanya kepada saya. Dengar dulu. Kalian boleh bertanya kepada saya 10 juta pertanyaan tentang pemahaman agama, tentang pemahaman ketuhanan. Insya Allah akan memberikan jawaban dengan izin Allah. Saya ngomong sekarang ya. Alif, saya ngomong sekarang ya. Kau ngomong Tuhan, kau nggak pernah ketemu Tuhan. Muhammad pun tidak ada bukti ketemu Tuhan. Jadi kalau nggak ada bukti, nggak perlu diceritain. Kita sekarang butuh pembuktian, bukan butuh mimpi atau goib. Ya, saya dapat membuktikan. Kita butuh bukti sekarang. Kau jangan ngomong dulu. Saya masih bicara. Jangan kau jawab dulu. Turunkan saja nih biar enak dialognya. Turunkan aja. Oke, gua diam. Sorry. Gua diam. Udah lanjut. Bentar, sebentar.
Ya udah lu, kalau misalnya lu nggak percaya lu yang turun lah. Masih banyak muslim yang mau ya, itu. Diam dulu. Ada kok. Lu turun aja. Emangnya lu siapa? Hostnya siapa? Udah diam dulu dah. Aduh. Udah sabar Bang Sandy, sabar. Kita dialog harus penuh kesabaran. Jadi gini ya. Lu ngomongin hadis ya. Itu kan katanya. Lu pun nggak pernah ketemu Tuhan. Nggak ada pembuktian, mujizat pun nggak ada. Muhammad juga tidak bisa bangkit dari antara orang mati, mukjizat nggak ada, ketemu juga nggak ada. Itu ngomongin Tuhan. Kalau tidak ada bukti, Yesus datang ke dunia, jelas buktinya ada. Dia hidup selama 33,5 tahun, dia bangkit dari antara orang mati, dia ngomong tentang akhirat, dia ngomongin tentang surga. Artinya, nah lo punya Tuhan katanya, pencipta langit dan bumi. Emang lo ngelihat? Siapa orangnya? Wujudnya seperti apa? Lu mana lu kenal wujudnya aja lu nggak tahu. Jadi jangan ngomongin Tuhan kalau nggak ada bukti. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus tahu Tuhan itu nggak kelihatan, makanya dia menjadi manusia supaya bisa dibuktikan. Kalau dia jadi manusia, dia cuma di awan-awan sana, kita tidak tahu dia Tuhan apa bukan. Makanya Tuhan itu datang jadi manusia. Dengan adanya Yesus Kristus jadi manusia, ada bahwa dia adalah Tuhan. Nah sekarang lo ngaku pencipta langit dan bumi, mana buktinya? Nggak ada kok. Pembuktiannya mana? Kalau dia yang menciptakan langit dan bumi, kan nggak ada. Tapi kalau Yesus yang menjadikan langit dan bumi, buktinya ada. Dia banyak membuat mujizat. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi nggak usah ngomongin Tuhan. Kalau nggak ada bukti, jatuhnya lu cuma dongeng. Silakan. Dengarkan penjelasan daripada pemahaman. Silakan dibantah. Ya, kalian memahami dengan jalan yang seperti itu, ya, sah. Saya tidak menyalahkan pemahaman kalian. Nah, saya juga ingin menjelaskan pemahaman kami. Menurut pemahaman kami, menurut keimanan kami, dan kalian juga berikan waktu untuk kami. Nah, yang kalian bilang Tuhan itu tidak bisa dilihat, yang kalian bilang itu Tuhan tidak bisa dikenal. Nah, ketika kalian itu tahu yang bahwa Tuhan itu menciptakan Roh Kudus, ya, itu pertama-tama yang Tuhan ciptakan itu adalah nur. Yang kalian Nur Muhammad, Nur Muhammad. Nggak perlu kau ngomong, biarlah dulu kau ngomong. Buktinya apa? Lu bilang Nur Buktinya Muhammad. apa? Nur Muhammad. Biar itu juga Tambunan lawannya, itu yang berdialog. Nur Muhammad. Ya ini saya akan bahas tentang Nur Muhammad. Nggak perlu, itu bohong semua. Udah lu turun, kalau misalnya lu nggak mau diskusi, lu kayak yang punya host aja. Biar Tambunan yang diskusi sama Alip dulu. Ya. Dengar dulu, kalau dibantah, untuk mendapatkan kebenaran itu bukan dengan bertanya. Ya, paham ya? Dengan bertanya tidak akan mendapatkan apa-apa, karena saat bertanya akan timbul emosi-emosi dan gejolak dan hasrat-hasrat segala macam. Kalau ingin mengetahui kebenaran, tempatkan diri ke dalam ketenangan. Barulah cari kebenaran yang sebenarnya. Kalau menurut kami bahwa Roh Kudus itu bukan Nur Muhammad, ya, itu dibedakan. Ya silakan Pak, lanjut Pak. Buktinya apa kalau Nur Muhammad? Silakan dijawab. Saya bisa jawab. Nur Muhammad itu bohong. Lu diam lu. Nur Muhammad itu ya sudah ada sebelum dunia diciptakan. Oke. Betul. Itu betul. Tidak salah. Oke. Betul, tidak salah. Bahkan bahwa Nur Muhammad itu keringat Nur Muhammad bisa menciptakan laut. Betul? Dengar dulu saya jelaskan. Kalian tidak mau mendengar yang dijelaskan. Nanti kalian pahamnya salah. Pak, dari teman-teman yang disebut Muslim liberal, Nur Muhammad itu dianggap sesat. Macam mana mau percaya sama pembohong? Benar tidak benarnya kalau kau udah bohong, lu turun aja kalau bisa lu bilang-bilang gitu. Biar Tambunan aja yang ngomong sama story nih dengan host lawan Alip. Dengar dulu. Pertama-tama sekali diciptakan itu adalah Nur Muhammad, ya. Iya. Muhammad itu Allah jadikan. Lanjut dulu. Ya. Oke, lanjut. Silakan kita dongeng mulu. Silakan. Ayo, silakan. Dari Nur Muhammad itu Allah jadikan roh sekalian alam, termasuk diri kita, termasuk semua manusia, termasuk alam ini, termasuk surga, termasuk neraka. Masya Allah, Masya Allah. Dengar dulu. Dasarnya dari situ. Itulah awal mula penciptaan. Nah,
Berarti ada pencipta dan ada yang dicipta. Saya bantah ya Pak ya. Boleh. Oke, saya bantah. Anda mengatakan Nur Muhammad itu begitu hebat dan begitu dahsyat. Sanggupkah Nur Muhammad ini bangkit dari antara orang mati? Sanggup gak? Coba jawab. Jadi bangkit. Apakah Nur Muhammad ini mampu bangkit dari antara orang mati? Mampu nggak? Sanggup gak Nur Muhammad bangkit dari antara orang mati? Sama seperti Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Sanggup gak? Oke, pahami dulu yang saya katakan. Tolong dipahami dulu yang saya katakan. Masalah soal benar dan tidak dapat. Iya, Nur Muhammad ini yang menjadikan langit. Kalian dengar dulu. Nah, pertanyaannya. Nah, ini silakan. Cuman kalian tidak mau mendengar, bagaimana kalian mau dapatkan paham. Ya. Yang pertama sekali itu diciptakan. Yo, silakan. Ini topiknya apa sih Bang Luga? Topiknya apa sih ini? Dengar topiknya dulu. Turun aja kau. Nur Muhammad apa? Biarin aja. Dengar topik Nur Muhammad. Oke. Nur Muhammad ya topiknya. Ya, oke. Nanti kita kasih ke Bang Sandy ya. Dengar dulu. Ya, siap. Ya, silakan, tapi jangan lama-lama ya. Jangan dongeng yang lama-lama, Pak. Ayo, lanjut. Dengar dulu. Karena kitab Anda itu dongeng-dongeng, Pak. Karena dia di mana manuskrip Al-Qur'an? Ada yang saya tahu 3 manuskrip. Enggak usah jawab manuskrip itu. Sabila ya. Lanjut dah. Udah, oke, lanjut. Saya tahu kok manuskripnya itu kalian di mana. Udah, lanjut. Kalian tidak mau mendengar soalnya, payah. Jadi kan payah. Di situ sudah ada pencipta dan yang dicipta. Siapa pencipta? Pencipta itulah Tuhan. Yang dicipta siapa? Nur Muhammad. Sudah. Berarti sudah 2. Ada pencipta dan ada yang dicipta. Oke? Dari Nur Muhammad itu jadilah kejadian. Ya, kejadian apa? Seluruh isi alam. Maka manusia ini diciptakan dari apa? Dari unsur apa tubuhnya? Karena diri manusia ini ada 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, rohani itu siapa? Dalam dirimu itu, rohani dirimu itu siapa? Aku tanya pada dirimu yang memahami Kristiani. Siapa rohanimu? Saya jawab. Ya. Jadi kalau bicara itu, bro, lu jangan takia, munculkan dalil datanya. Di mana ayat dikatakan Nur Muhammad di kitab suci kamu? Itu poin pertama ya. Supaya kamu mengerti cara diskusi yang benar. Kalau kamu takia kayak gitu, tidak satu pun yang mengatakan hal yang benar. Jadi kami pusing. Ya. Terus sekarang kamu bicara roh. Kamu mengenal roh. Pertanyaan Bang Luga tadi jelas. Nabi kamu itu bangkit tidak? Yang katanya Nur Muhammad itu bisa membangkitkan orang enggak? Sementara kamu percaya akan kebangkitan orang mati. Orang mati mana yang dibangkitkan? Itu pertanyaan Bang Luga tadi. Kalau kekristenan jelas, Yesus itu, firman yang mengambil rupa manusia itu, yang tinggal di antara kita, disalibkan mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Selama 40 hari, dia tinggal di antara kami. Jadi jelas bahasanya, bro. Kalau kamu tidak jelas, ya tadi kamu cuma berdalih-dalih tanpa ayat. Itu yang kami permasalahkan dari kamu. Cara berdiskusi yang benar, sehingga semua orang, waktu kamu berbicara tentang ayat dari Al-Quran, kami tidak akan membantah, karena itu menurut kamu adalah kitab suci kamu, silakan. Tetapi kalau kamu berbicara tanpa data, semua itu bisa dibantah. Itu yang terjadi sekarang. Biar mengerti cara diskusi yang benar. Jangan seakan-akan kamu tuh dewa, mengenal, bahkan kata Pak Bang Luka tadi, kamu pernah ketemu dengan Allah itu? Tidak. Kenapa? Kami pun sudah banyak kali berdiskusi, tidak seorang pun yang sanggup mengatakan Allah kamu itu seperti apa. Termasuk itu Nabi kamu. Itu permasalahan paling besarnya. Mengerti? Sekarang kamu bicara tentang Nur Muhammad. Kamu pernah melihat Nur Muhammad gak? Tidak pernah juga. Terus dasarnya apa? Semua yang kamu katakan itu semua asumsi jadinya. Cuma klaim pribadi kamu. Bahkan kalau dinaikkan di sini 10 orang muslim, semuanya akan berbeda pendapat tentang Nur Muhammad itu. Itu dasarnya. Tetapi kalau kamu menaikkan satu ayat, kami akan percaya seperti itu. Dan satu lagi yang saya mau tanya, yang harus kamu percaya ya. Iman kepada kitab-kitab suci. Kitab suci itu apa saja? Ya kan, itu harus kamu pahami. Kitab Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Quran. Tidak ada di situ disebutkan hadis. Biar kamu mengerti. Tapi kalau 4 kitab ini tidak pernah kamu baca,
Dari mana kamu mengenal? Kamu cuma mengenal satu saja. Sebentar. Kamu cuma mengenal satu aja kitab namanya Al-Quran. Aku keluar dulu ya bro. Aku keluar dulu. Lagi di mana? Kamu tidak paham. Dulu. Ini aku mau dari mana ini dulu. Kata Nur Muhammad dari kitab Al-Quran kah? Silakan. Ayatnya mana? Itu baru berbicara diskusi yang benar, bukan takiyah. Ya, silakan. Maaf dulu bos. Aku mau turun, tolong naikkan si Muallaq Musa ini dulu bos. Host, Muallaq Musa ini. Tukang. Nah, demikian tadi kami sebenarnya yang dimana celotehan orang-orang kafir ini, kalaupun dapat ya minta tolong lah ya untuk Akhi Uhti agar dapat diviralkan, agar anak ini ya orang ini lekas ditangkap gitu ya, karena kemarin itu sempat dia kabur ya, entah kaburnya kemana, tapi pun kalaupun dapat nanti kita viralkan lalu dapat dilacak dan dapat ditangkap ya, karena memang orang-orang seperti ini kalau dibiarkan itu tidak akan pernah ada kebaikannya, yang ada dia hanya akan membuat kegaduhan ya, yang dimana dia selalu dusta-dusta, entah mengapa orang-orang Kristen itu begitu ya, ketika mereka tidak dapat memurtadkan umat Islam, lalu mereka selalu saja membuat bombastis ya, dengan kebodohannya, dengan kejahilannya. Oke, demikian saja kami yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.